Saya kira terlalu banyak tuduhan liar diarahkan kepada keluarga Presiden Jokowi, terutama berkaitan dengan Gibran, dengan tuduhan politik dinasti. Nah, ini memang terkait dengan keputusan MK yang memberikan peluang bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres, ya, karena meskipun gugatan batas usia minimum ditolak, tetapi persyarat berpengalaman sebagai kepala daerah itu memberikan ruang bagi Gibran untuk maju, dan ketua MK-nya adalah masih pamannya Gibran. Nah, hal lain yang dijadikan sebagai rujukan untuk tuduhan politik dinasti adalah karena ada restu dari Jokowi kepada Gibran, anaknya, untuk maju, dan juga barangkali pada saat yang bersamaan sikap mendua Presiden Jokowi yang tadinya sepertinya tegas mendukung Ganjar, tetapi seolah-olah menjadi tidak lagi tegas mendukung Ganjar. Pada akhirnya bahkan masa atau relawan fanatik Jokowi pun mengutuk keras atau menolak keras, katakanlah marah pada sikap Jokowi yang seperti itu, dan kemudian tuduhan dinasti politik merebak. Nah, saya kira sebagian besarnya juga oleh mantan relawan Jokowi sebenarnya. Nah, di sini kita perlu pahami politik dinasti secara tepat. Politik dinasti itu sebenarnya sama dengan monarki, ya, politik monarki, di mana kekuasaan diperoleh bukan karena prestasi. Saya tekankan lagi, bukan karena prestasi atau kinerja, melainkan semata-mata karena faktor keluarga, karena hubungan keluarga, ya. Jadi orang menempati posisi tertentu bukan karena kinerja, bukan karena prestasi, melainkan hanya karena atau faktor hubungan keluarga. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita melihat apakah benar pencawapresan Gibran itu termasuk bagian dari dinasti politik Jokowi. Nah, dengan definisi seperti itu, kita bisa melihat dan mengamati perkembangan politik dinasti di Indonesia, dan bisa secara kritis, secara fair kita memposisikannya. Dalam sebuah publikasi berjudul The Irony of Indonesia's Democracy, The Rise of Dynastic Politics in the Post-Soeharto Era, yang dipublish di Asian Journal A Comparative Politics pada September 2023, disimpulkan bahwa ada antara tahun 2010 sampai 2018 atau 2017, ya, politik dinasti itu berkembang 3 kali lipat, ya. Jadi pesat sekali perkembangan politik dinasti di Indonesia, ya. Antara tahun-tahun itu ada sekitar 200-an pilkada, ya, itu diikuti oleh politik dinasti, artinya keluarga kepala daerah, ya, anak, istri, suami, ya, yang mengikutinya, dan dari 200-an itu sekitar 2/3 memenangkan pilkada, sepertiganya kalah di pilkada, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang politik dinasti pasca Soeharto itu merebak dengan sangat-sangat kencang sekali, ya. Katakan hampir semua daerah, sebuah provinsi, praktik politik dinasti itu ada, ya, sampai ke kabupaten-kabupaten. Nah, dengan menekankan pada definisi tadi, apakah Gibran dan
keluarga Jokowi melakukan politik dinasti, kita perlu memeriksa beberapa hal. Yang pertama itu dari segi kinerja. Ya, saya berpendapat bahwa itu bukan politik dinasti karena alasan kinerja Gibran. Ya. Gibran memenangkan Pilkada Solo ya, lewat pemilihan langsung oleh rakyat, dan dia juga mengukir sejumlah prestasi yang tidak bisa diabaikan. Ya. Misalnya dilakukan revitalisasi pasar. Ya. Itu saya kira sangat kelihatan sekali, termasuk di dalamnya pasar malam Ngarsopuro ya, itu berhasil ditata dengan baik, dengan rapi sehingga lebih bersih, dan itu orang bisa mudah membandingkannya dengan sebelum ditata oleh Gibran ya. Lalu kita tahu misalnya dia mengangkat UMKM ya, dan tahun 2022 kita tahu ya yang dia menggelar Java in Paris. Saya kira itu cukup fenomenal ya, dengan mengangkat UMKM dari Solo, lalu batik ya dipromosikan untuk memperkuat go internasionalnya batik Solo yang sudah dimulai dari Presiden Jokowi waktu menjadi wali kota Solo ya. Lalu kita lihat juga Gibran berhasil menata taman-taman kota ya. Mungkin membangun Masjid Sheikh Zayed, itu menurut saya itu juga membuat Solo menjadi salah satu ikon pembangunan di Solo ya, yang tidak bisa dilupakan begitu saja ya. Lalu kita lihat juga menurut saya yang mengesankan adalah setiap hari raya agama itu di dekorasi kota Solo itu menurut dekorasi agama yang sedang merayakan hari raya, dan itu menurut saya betul menggambarkan wajah Indonesia yang beragam itu ya. Dan saya kira di situ Gibran tampil sebagai seorang pemimpin yang autentik, seorang pemimpin yang punya prestasi. Dan dari situ saya menolak tuduhan bahwa munculnya Gibran di Cawapres itu indikator adanya politik dinasti dari Jokowi. Nah, yang berikut itu yang mau tunjukkan bahwa Gibran bukan politik dinasti, itu memang Gibran punya hak konstitusi untuk maju ya. Terlepas dari proses di MK yang tidak mulus ya, atau karena ada faktor keluarga ya, saya tidak bisa masuk ke situ karena itu bukan kapasitas saya ya. Tetapi sejauh itu telah diputuskan, maka Gibran punya hak konstitusi untuk maju. Dia tidak bisa dihambat, dilarang oleh orang tuanya sekalipun, Jokowi sebagai bapak sekalipun, ataupun Jokowi sebagai presiden tidak bisa melarang Gibran untuk maju. Gibran punya hak konstitusi ya, dan saya kira bukan terhadap Gibran anak Jokowi ya, siapapun Jokowi sebagai presiden tidak bisa menghambat dia untuk maju di pilkada ya, karena itu hak konstitusi orang yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi posisi itu Jokowi tidak bisa dipersalahkan, tidak bisa dituduh seolah-olah membangun dinasti. Lalu yang berikut, majunya Gibran sebagai cawapres itu kan jelas-jelas usulan dari partai lain ya, partai Gerindra, Golkar, dan ya Koalisi Indonesia Maju ya. Jadi bukan oleh Jokowi ya. Oke, ada isu-isu macam-macam, tapi kita tidak punya bukti apa-apa sehingga tidak bisa sembarangan menuduh Jokowi ya. Jelas-jelas yang kita lihat memang diusulkan oleh partai koalisi di mana Jokowi tidak punya partai. Jadi kita tidak bisa kait-kaitkan begitu saja dengan Jokowi membangun dinasti ya. Kecuali Jokowi yang, kalau misalnya Jokowi yang ketua partai lalu memaksakan Gibran maju, nah itu baru politik dinasti. Tapi ini sama sekali Jokowi dalam tanda kutip tidak punya kewenangan apa-apa di situ ya, sehingga Gibran betul-betul diambil oleh partai-partai lain. Yang berikut, majunya Gibran oleh partai-partai yang lain itu jelas murni ya keinginan dari partai-partai lain karena melihat ada simbiosis mutualisme di situ. Jadi bukan karena dorongan apalagi paksaan dari ayahnya ya. Jadi jauh dari politik dinasti. Saya kira mari kita berpikir positif lah ya, tidak usah terlalu mudah mencap-cap politik dinasti.
meskipun hasil riset yang tadi saya sudah tunjukkan memang politik dinasti berbeda, tetapi yang saya ingin lakukan adalah kita harus clear, kita harus betul membedakan politik dinasti dengan apa yang terjadi. Maksud saya begini, politik dinasti itu kalau dipaksa, keluarga dipaksa, anak, istri atau suami dipaksa untuk memegang sebuah posisi bukan karena prestasi, ya, tetapi hanya karena hubungan keluarga, ya. Nah, di sini kita harus betul-betul clear melihat ini, ya, supaya kita bisa menilai dengan baik. Saya juga pikir tidak fair kalau misalnya ada anak entah misalnya bupati atau anak gubernur atau anak presiden yang dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dan dia sudah buktikan dia punya prestasi, hanya gara-gara takut politik dinasti lalu dia dilarang untuk maju. Saya kira itu juga tidak bisa, tidak fair, ya. Sehingga kita perlu kritis, tegas, dan harus dengan clear, ya, membedakan antara politik dinasti dan politik merit, ya, politik kinerja, ya. Nah, pada akhirnya saya ingin buat kesimpulan begini, pencapresan Gibran jelas-jelas bukan politik dinasti, ya. Saya jelas bukan pendukung Gibran Prabowo, ya. Saya sudah menyatakan mendukung Ganjar dan Mahfud MD dengan atau tanpa dukungan Jokowi, ya. Jadi baik Jokowi dukung dimanapun juga, katakanlah di pasangan lain, saya tetap mendukung Ganjar dan Mahfud MD, ya. Jadi meskipun saya bukan pendukung Gibran, tetapi saya ingin kita tidak bisa sembrono menuduh, ya, politik dinasti dalam kasus Gibran ini, karena itu kita mengabaikan kinerja Gibran, ya. Dan juga kita secara serampangan menuduh intervensi Presiden Jokowi sebagai ayahnya Gibran, ya, padahal tidak ada bukti apa-apa, ya, semua hanya berdasarkan gosip. Yang berikut, saya menduga Gibran itu muncul, ya, memang terlalu awal itu justru karena bukti bahwa parpol tidak punya alternatif kader. Artinya parpol gagal menciptakan kader, ya. Sehingga mereka harus mencari orang yang berprestasi, populer, ya, dan dalam hal ini posisi Gibran tepat untuk itu, ya. Kebetulan dia anak presiden, dia milenial, dia populer, dia muncul sebagai pemimpin autentik, ya. Pada akhirnya, ya, karena partai-partai di koalisi Indonesia Maju tidak ada yang punya kapasitas dan popularitas untuk dijadikan cawapres, pada akhirnya pilihan pada Gibran. Sehingga sekali lagi itu bukan dorongan dari Presiden Jokowi, ya, sehingga tidak layak kita menuduh itu politik dinasti. Yang berikut, saya anggap Jokowi telah mengambil posisi yang tepat, ya, dengan merestui anaknya, karena saya yakin Jokowi tidak bisa melarang Gibran, ya. Sehingga merestui, sebagai orang tua merestui itu, ya, posisi yang wajar. Dan pada saat yang bersamaan dia tidak menunjukkan keberpihakan yang terlalu menonjol kepada Ganjar. Itu juga itu bagus, posisi yang bagus. Jadi sebagai presiden loh, ya, posisi Jokowi sebagai presiden, ya. Kalau sebagai kader partai tentu lain, ya, tetapi dalam hal ini Jokowi telah menunjukkan sikap negarawan sebagai presiden, ya, sikap yang sangat tepat sekali, ya. Nah, pada akhirnya begini, kita serahkan aja pada rakyat untuk memilih, ya. Saya sangat mengapresiasi kinerja Gibran, tetapi terus terang menurut saya pengalamannya belum cukup untuk memimpin Indonesia, ya, yang terlalu luas ini, apalagi posisinya di kepala daerah, wali kota pun baru satu periode, bahkan belum selesai, ya. Bandingkan dengan Jokowi yang dulu dua periode di wali kota, satu periode di gubernur, ya, tidak selesai, tapi pokoknya sudah bisa menunjukkan kinerjanya di posisi gubernur, kemudian presiden, ya. Jadi saya kira Gibran bagi saya belum cukup lah untuk menjadi wapres, ya. Tetapi
saya bicara ini dalam kaitannya dengan tuduhan politik dinasti. Saya ingin menegaskan bahwa itu bukan politik dinasti ya. Biarkan Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, dan biarkan 3 paslon yang sudah hampir pas sudah mendaftar, dan tentu Prabowo Gibran akan menyusul. Biarkan rakyat yang memilih, karena rakyat sudah cerdas. Inilah bagian dari demokrasi ya. Salam demokrasi dan salam Indonesia maju.